Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo rekan Sobi, saudara-saudara Taji Api di mana saja kawan-kawan berada dan saudara-saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sejahtera. Pada video kali ini kita kembali mengumbar DOC kita, kegiatan mingguan yang mana banyak sekali manfaat dari mengumbar DOC ini sehingga kita bisa melakukan rawatan maksimal dari anakan, ayam remaja hingga ayam dewasa. Tentu yang kita inginkan adalah ternak yang sehat, ternak yang aktif, dan ternak yang memang sesuai dengan harapan kita. Kita lakukan ini karena yang kita jaga adalah kualitas, yang kita jaga adalah keinginan pasar atau keinginan konsumen. Kita akan kembali mengobrolkan tentang DOC ini, kita akan kembali berbicara atau ya sekedar berdiskusi saja. Mungkin kawan-kawan bisa tambahkan di kolom komentar bagaimana kita perlakukan DOC ini sehingga nanti pada saat dewasanya DOC-nya memang berkembang sesuai dengan harapan. Menjemur DOC atau mengumbar DOC ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Sama seperti halnya rawatan ayam dewasa, DOC juga tidak ada salahnya kita biasakan untuk diumbar. Karena memang biasanya DOC itu ikut induknya ya. Tetapi pada video kita kali ini kebetulan DOC kita lakukan rawatan intensif, yang artinya kita pisahkan dari indukannya. Terus kita masukkan ke dalam kandang box seperti itu dan kita beri lampu. Nah, kebetulan ini lanjutan dari video kita yang kemarin, bagaimana kita membersihkan guremnya dan selanjutnya kita jemur DOC-nya seperti biasa. Menjemur DOC sendiri efek positifnya ada banyak ya, tetapi yang paling kita ketahui adalah gerak. Ruang gerak DOC menjadi lebih besar, menjadi lebih luas, sehingga pergerakannya pun bisa menjadi lebih leluasa. Kalau berada di kandang box seperti itu, tentu ruang geraknya menjadi sangat sempit sekali dan pergerakannya menjadi sangat terbatas maksud kami. Nah, di sini yang kita lakukan adalah memberikan hak terhadap ruang gerak sehingga DOC-nya bisa bergerak dengan sangat leluasa. Efeknya adalah DOC akan menjadi lebih sehat. Karena apa? Karena DOC berada pada ruang gerak yang betul-betul membebaskan mereka. DOC-nya bisa berjalan jauh, DOC-nya bisa berlari. Tentu saja ini sangat baik untuk pertumbuhan fisiknya. Ini juga sangat baik terhadap respon agility-nya atau kelincahannya. Yang mana DOC ini kita biasakan untuk bergerak. Kalaupun kita intensifkan seperti itu, berada di dalam kandang, ini akan sangat membantu untuk pertumbuhan. Tetapi yang terjadi adalah DOC-nya kurang gerak. Hal yang paling fatal ketika DOC banyak makan tetapi kurang bergerak, kemungkinan kakinya yang akan menjadi X. Yang awalnya menetas normal, itu kakinya menjadi X karena DOC-nya kegemukan disebabkan oleh kurang gerak. Jadi kawan-kawan, untuk melakukan hal seperti ini sebenarnya sangat mudah sekali ya. Pastikan bahwa DOC-nya dalam kondisi aman, tidak ada intimidasi dari ayam yang lebih besar, dan sediakan air minumnya seperti itu. Nah, itu ada dua kami siapkan. Jadi DOC-nya sendiri akan sangat bebas sekali bergerak. Ada yang kipu juga, ada yang berlari. Inilah yang kami sebut tadi untuk membiasakan DOC bergerak dan tidak hanya berada di dalam kandang box terus hanya makan. Ini sangat tidak baik untuk pertumbuhan DOC itu sendiri ya. Maksud kami pertumbuhan postur. Kalau pertumbuhan bobot mungkin saja ketika DOC-nya tidak banyak bergerak dan yang dilakukan hanya sekedar makan, minum, dan tidur. Nah, untuk ayam Bangkok seperti ini diupayakan DOC-nya selalu bergerak aktif. Bergerak aktif sehingga pertumbuhan posturnya bagus, agility atau kelincahannya juga bagus. Jadi ini bisa kita lakukan seminggu sekali atau seminggu 3 kali ya, sesuai dengan kondisi waktu kita masing-masing. Tetapi harus ada dalam seminggu minimal 1 kali lah dilakukan. Sampai pada DOC ini benar-benar sudah besar, dalam arti sudah menginjak remaja. Kalau ini terus terang saja, saya berdasarkan catatan saya, ini baru berusia 2 minggu. Jadi kita lakukan rutin seperti ini. Nah, kondisi kedua adalah kita cenderung melihat bulu DOC yang kusam, yang kotor. Mungkin saja
karena terkena kotoran atau sisa makanan. Ini sebenarnya sangat gampang sekali ya. Kita lepaskan saja DOC-nya, nanti DOC-nya akan kipu, akan dengan sendirinya membersihkan bulu-bulunya, dan tentu kalaupun kita melakukan tambahan pemandian, dalam hal ini penyemprotan, akan lebih baik juga. Jadi memang manfaat dari pelepasan DOC ini sangat baik sekali ya. Untuk pertumbuhan postur, terus untuk kebersihan bulunya juga akan menjadi lebih baik. Selain itu juga kandang boxnya bisa kita lakukan perawatan, kita bersihkan, tempat makan minumnya kita bersihkan, yang mungkin 1 minggu atau 2 hari terkena kotoran. Ketika nanti kita lakukan lagi rawatan dan intensif, pada pengertian ayamnya kita kurung, jadi DOC-nya ketika masuk kandang sudah mendapatkan kandangnya kembali bersih. Jadi tidak masalah kalau kawan-kawan melakukan pelepasan DOC, tetapi yang perlu diperhatikan adalah kondisi air minum. Karena apa? Karena ketika DOC kehausan, DOC-nya sudah terbiasa untuk minum dan mereka tidak jauh menjangkau tempat air minumnya. Jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Kalaupun ada yang perlu dikhawatirkan, hanya cukup penambahan pengawasan saja. Karena kita tidak tahu kondisinya dari DOC ini apakah akan diganggu oleh predator atau tidak, tetapi sepertinya tidak ya. Jadi kita lakukan rawatan seperti ini saja kawan-kawan. Kita biasakan untuk menjemur sehingga DOC-nya terbiasa untuk bebas dan terbiasa untuk lepas. Di sini ada 2 kelompok ya. 2 kelompok, kalau yang ini usianya sudah 1 minggu lebih. Kita juga tadi memandikan karena ada guremnya. Jadi kita biarkan ayamnya mengeringkan bulunya. Pastikan dulu untuk menjemur DOC ini kondisi atau suasananya memang panas terik. Tidak masalah selagi kita siapkan air minum seperti ini. Kawan-kawan bisa lihat yang awalnya DOC-nya pada diem karena dingin. Sekarang kita lihat DOC-nya sudah kembali aktif ya. Ada yang kipu, ada yang mencari makanan. Ada juga yang bilang kalau DOC-nya rajin dilepas seperti ini, kemungkinan untuk terjadinya kanibal antara ayam ini bisa kita cegah. Berbeda halnya kalau ayam yang kita kurung, itu saya juga tidak tahu kenapa bisa menyebabkan hal ini terjadi. Maksud kami adalah kanibalisme di antara ayam. Ada yang bilang kekurangan mineral, ada yang bilang ayamnya kelaparan, tetapi biasanya dengan diumbar seperti ini, kalaupun ada indikasi ayam akan terjadi kanibal, itu biasanya cepat kita cegah dan cepat kita tanggulangi. Dan biasanya kalau memang sudah ayamnya terbiasa dilepas, hal itu juga akan jarang terjadi kawan-kawan. Jadi tidak usah ragu, banyak sekali manfaat untuk mengumbar DOC seperti ini. Semoga ternak kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan terpelihara dengan baik. Itu saja rekan Sohobi, saudara-saudara Tajiapi di mana saja kawan-kawan berada dan saudara-saudara berada. Semoga video ini menjadi manfaat untuk kita semua. Salam untuk keluarga, salam hangat membara dari kami Tajiapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.